Halo semuanya, laptop yang kali ini kita review boleh jadi udah agak lawas. Tapi di balik itu, dia punya kelebihan-kelebihan tersendiri yang mungkin bisa bikin laptop ini masih layak dilirik. Kenceng, tajam, ringkas, portable. Inilah Asus ROG G501. Desain laptopnya sendiri nggak jauh beda dengan G551VW yang sebelumnya pernah kita review. Keseluruhan bodinya terbuat dari brush aluminium hitam dipadu dengan logo ROG mirip stiker. Sayang, sidik jari gampang nempel di bahan ini. Di sekeliling layar ada aksen berwarna merah yang menurut gua nambah kesan powerful tapi tetap elegan. Satu aspek lain yang jadi selling point utama adalah ketebalannya dan beratnya yang langsing abis buat standar laptop gaming. Pas ditutup, laptop ini tampangnya emang kurang laptop gaming gimana gitu. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang justru nggak pingin laptopnya kelihatan gaming-gaming banget. Contohnya gue. Beralih ke dalam, G501 punya desain keyboard gaming yang WASD-nya ala-ala dengan backlight 3 level dan touchpad standar tapi responsif. Setelah itu, lo juga akan disambut dengan layar 15 inci beresolusi Full HD atau 4K yang terang, akurasi warna super keren, dan viewing angle-nya luas, tapi sayang agak lembek. Di sisi kanan, ada audio jack, SD card slot, dan 2 USB 3.0. Di sisi kiri, ada power port, USB 3.0, HDMI, dan yang penting, Thunderbolt 3. Laptop gaming ini lucunya malah nggak punya port Ethernet, yang menurut gue nggak masalah karena ada port Thunderbolt yang bisa dicolok adapter LAN. Jujur aja, untuk gaming, resolusi 4K itu bullshit kalau dijalanin sama GTX 960M. Masih inget nggak dulu kita cuma dapat beberapa FPS untuk Firewatch di G551? So, mending main aman aja di 1080p. Di luar prosesor Intel Core i7 6700HQ dan GTX 960M 4GB, laptop ini juga punya RAM DDR4 up to 16GB dan pilihan antara satu SSD NVMe 512GB atau satu SSD 128GB plus harddisk 1TB. Di 3D Mark dan Heaven Benchmark, unsurprisingly, kita lihat jelas kalau skornya oke walau agak ketahan performa GPU. Performa DX12 di TimeSpy juga so-so. Beralih ke game, G501 jelas nggak punya masalah sama sekali buat ngejalanin CSGO atau Dota 2 di frame rate standar kompetisi. Nah, untuk game-game AAA, mending cukup di set ke high atau medium aja karena contohnya GTA 5 di setting very high cuma dapat 20-30 FPS. Setelah mainin benchmark dan beberapa game, laptop ini emang panas, tapi nggak seberapa kalau dibandingin sama ROG G502 atau MSI G40 Phantom. Dari dua laptop ROG yang udah kita tes, gue harus mengakui bahwa 4K emang sama sekali nggak bisa dibawa gaming lancar oleh GTX 960M. Jadi layar setajam ini cuma bermanfaat di luar gaming, contohnya buat produktivitas atau nonton konten 4K. Toh, kita juga akan dipaksa untuk gaming di Full HD kalau mau frame rate lancar. Di luar itu, pengalaman gue dipakai laptop ini lumayan memuaskan. Booting cepet, nggak begitu panas, dan baterainya pun bersaing sama notebook non-gaming. Suara speakernya kenceng, kualitasnya bisa dibilang oke, nggak luar biasa, tapi nggak jelek juga. But never mind, gue lebih sering nyolok headset. Sekalipun low profile, jarak antara tombol keyboardnya enak dipakai buat main ataupun ngetik. Jadi, dari semua statement tadi, menurut gua, gaming laptop ini cocok banget buat fotografer, video editor, artis 3D Max, atau graphic designer yang suka bawa laptop kemana-mana, tapi kurang puas dengan spek dan resolusi layar sebuah MacBook atau laptop-laptop lainnya. Emang sih, harga yang dikasih masih lumayan mahal untuk spek segitu. Kalau emang cuma mau dipakai buat gaming, mending nunggu aja laptop yang pakai GTX 1050 nanti. So, apakah laptop ini masih worth it? Jawabannya, masih. Selama di luar nge-game, lu tipe orang yang banyak berkarya di software-software yang visualnya demanding dan suka mondar-mandir. Seperti gue, yang makin jarang di rumah, dan nggak puas dengan performa Ultrabook. Dan please Asus, 2017 dan laptop-laptop GTX 1050 udah di depan pintu. Laptop ini bagus, tapi tolong didiskon ya, hehe. Itulah pendapat gue soal laptop ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan buat yang belum tahu, kita barusan bikin page FB. Jadi buat yang masih aktif FB, langsung aja like page kita. And as always, have a nice day.